Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Episode kali ini, Kang Totok akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pabrik Garmen Peninggalan Belanda. Sebelum Kang Totok lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Totok lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Ranu di awal tahun 90-an. Umurnya waktu itu baru 20 tahunan, tapi beban hidupnya sudah terasa sangat berat. Dia sudah berbulan-bulan menganggur dan terpaksa numpang tinggal di rumah saudaranya di kota. Ranu ini sebenarnya anak desa dari kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Orang tuanya cuma petani pas-pasan, jadi sejak kecil Ranu sudah terbiasa kerja keras serabutan, mulai dari kuli bangunan sampai buruh ngangkut barang di pasar. Satu hal yang selalu dipegang teguh sama Ranu adalah pesan dari kakeknya yang dulu bekas kepala desa. Kakek Ranu selalu bilang, hidup itu jangan neko-neko. Semua pasti ada jalannya asal kamu mau sabar dan jujur. Prinsip itulah yang bikin Ranu tetap jadi pemuda yang lurus. Dia juga orangnya sangat realistis dan sama sekali tidak percaya hal-hal mistis. Menurut Ranu, semua kejadian aneh di dunia ini pasti ada penjelasan logisnya. Suatu hari, angin segar datang menghampiri Ranu. Seorang kenalannya yang bernama Pak Sentot memberitahu kalau ada perusahaan garmen besar yang lagi membuka lowongan kerja. Katanya, perusahaan ini sudah kelas internasional dan rutin ekspor barang ke luar negeri. Mendengar kabar itu, Ranu langsung merasa senang bukan main. Wah, ini kesempatan bagus buat saya. Yang penting saya bisa kerja halal dan punya penghasilan sendiri, pikir Ranu dalam hati. Pada hari wawancara, Ranu bangun pagi-pagi sekali. Dia merapikan berkas lamarannya dan berangkat dengan semangat membara. Tapi begitu sampai di lokasi pabrik, rasa semangatnya mendadak surut. Gedung perusahaan itu ternyata bangunan tua bekas peninggalan Belanda. Temboknya tinggi dengan cat putih yang sudah terkelupas di mana-mana. Halaman depannya luas, tapi kotor sekali karena dipenuhi tumpukan daun-daun kering yang terkesan sengaja dibiarkan. Suasana di pos satpam depan juga tidak kalah aneh. Ada 3 orang satpam yang cuma duduk santai sambil merokok. Mereka sama sekali tidak menyapa atau menanyakan maksud kedatangan Ranu. Karena tidak dihiraukan, Ranu akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Permisi Pak, saya mau mengantarkan surat lamaran kerja. Katanya saya dapat rekomendasi untuk langsung wawancara hari ini, kata Ranu dengan sopan. Salah satu satpam menjawab tanpa melihat ke arah Ranu sama sekali. Taruh saja berkasmu di dalam kotak plastik itu, terus kamu tunggu di kursi depan. Ranu menuruti perintah tersebut tanpa banyak tanya. Dia duduk di kursi kayu tepat di depan pos satpam. Sambil menunggu panggilan, Ranu mendongak memperhatikan lantai 4 gedung tua di depannya. Kaca-kaca jenderanya tampak sangat kusam dan retak-retak. Tiba-tiba saja bulu kuduk Ranu berdiri. Dia merasa seolah-olah ada pasang mata yang sedang memperhatikannya dari balik jendela lantai 4 itu. Ranu meraba tengkuknya dan mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaanku saja. Mungkin gara-gara gedungnya terlalu tua jadi kelihatan agak seram, bisiknya dalam hati. Tidak lama kemudian, telepon di pos satpam berdering. Satpam yang mengangkat telepon lalu melirik sekilas ke arah Ranu dan menyuruhnya masuk ke dalam gedung utama. Ranu melangkah melintasi halaman. Saat menaiki tangga teras depan, berhembus angin dingin yang rasanya seperti hembusan napas seseorang tepat di samping telinganya. Ranu sempat terhenti sejenak. Tapi dia memilih menepis rasa takutnya dan melanjutkan langkah kaki masuk ke dalam lorong. Di dalam, Ranu disambut oleh seorang perempuan muda berpakaian rapi yang langsung menyapanya dengan ramah. Mas Ranu ya, yang mau wawancara kerja hari ini? Tanya perempuan itu. Iya betul Mbak, jawab Ranu agak canggung. Perempuan itu tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Rani. Saya asisten di perusahaan ini. Mari ikuti saya Mas. Rani kemudian berjalan menuntun Ranu masuk lebih dalam. Begitu menginjakan kaki di ruang produksi, aroma udara di dalam ruangan terasa sangat pengap. Ada bau apek khas kain tua bercampur debu yang menyengat hidung. Lampu-lampu neon panjang di langit-langit gedung tampak berkedip-kedip redup, bahkan sebagian sudah mati total. Dari arah kiri terdengar suara mesin jahit yang menderu sahut menyahut. Ranu menoleh dan melihat puluhan karyawan sedang sibuk memotong kain dan menjahit di meja-meja panjang.
Tapi pemandangan itu terasa sangat canggung. Walaupun ruangannya penuh orang, tidak ada satupun pekerja yang saling mengobrol atau bersenda gurau. Mereka semua bekerja dengan wajah tegang dan pandangan yang terus tertuju ke meja masing-masing. Rani membawa Ranu terus berjalan menuju ke bagian belakang, lalu menghentikan langkahnya di depan sebuah tangga beton. "Mas Ranu, sebenarnya wawancara dasar sudah diwakili berkas lamaranmu. Tapi ada satu syarat penting lagi kalau kamu beneran mau kerja di sini," ujar Rani sambil menatap Ranu secara tajam. "Syarat apa itu Mbak Rani?" tanya Ranu penasaran. "Kamu harus menemui bos besar kami secara langsung. Beliau yang bakal menentukan kamu diterima atau tidak. Mari saya antar ke ruangannya di lantai 4, jawab Rani santai. Mereka berdua naik ke lantai 4 melalui tangga yang remang-remang. Suasana lorong di lantai 4 ini jauh lebih sepi dan tidak terawat. Di sepanjang jalan, Ranu melihat banyak barang bekas yang dibiarkan berserakan, seperti kursi kayu yang patah dan lemari besi berkarat yang pintunya sudah terlepas. Ranu sempat heran kenapa seorang bos besar memilih berkantor di lantai yang terisolasi dan kotor seperti ini. Langkah Rani terhenti tepat di depan sebuah pintu kayu jati yang ukurannya sangat besar. Di bagian atas bingkai pintu itu terdapat ukiran simbol aneh yang mirip raja kuno. Rani mengetuk pintu 3 kali lalu membukanya perlahan. "Silakan masuk Mas Ranu, Pak Pamungkas sudah menunggu di dalam," kata Rani seraya memberi isyarat tangan. Ranu melangkah masuk dengan ragu-ragu. Di dalam ruangan yang luas itu, tampak seorang pria paruh baya bertubuh tambun sedang duduk di balik meja kerja kayu yang tebal. Pria itu memakai kemeja batik, rambutnya disisir klimis ke belakang, dan perutnya menyembul ke depan. Dialah Pak Pamungkas, pemilik perusahaan garmen tersebut. Saat Ranu masuk, Pak Pamungkas ternyata sedang menyantap makan siangnya. Namun, pemandangan cara makan pria itu membuat Ranu tertegun di tempat. Di atas mejanya yang luas, tersaji tumpukan makanan yang sangat banyak, mulai dari ayam goreng, sate, nasi tumpeng kecil, hingga semangkuk besar sayur. Cara makan Pak Pamungkas sama sekali tidak mencerminkan seorang pengusaha kaya. Dia makan dengan sangat lahap dan gila-gilaan seperti orang yang sudah tidak makan bertahun-tahun. Mulut Pak Pamungkas terisi penuh sampai tidak bisa mengunyah dengan benar. Kuah makanan dan bumbu minyak menetes dari bibirnya, mengotori kemeja serta berkas-berkas yang ada di meja. Jemarinya yang gemuk bergerak cepat menyambar lauk pauk tanpa henti. Ranu sampai menelan ludah melihat tingkah aneh bos besarnya itu. Rani menepuk bahu Ranu pelan dan berbisik, "Duduk dulu di kursi depan meja, Mas. Tunggu Bapak selesai makan." Sambil duduk canggung, pandangan mata Ranu secara tidak sengaja mengedar ke sekeliling ruangan kerja Pak Pamungkas. Keanehan di ruangan itu makin menjadi-jadi. Di pojok ruangan menumpuk koran-koran bekas yang sudah menguning dan gelas-gelas kopi kotor yang berkerak. Lebih mengejutkan lagi, Ranu melihat ada beberapa nampan sesajen yang diletakkan begitu saja di lantai dan atas lemari. Isinya adalah buah-buahan yang sudah membusuk menghitam, kembang 7 rupa yang layu, serta mangkuk berisi cairan keruh. Asap dupa tipis terus mengepul dari sudut meja, menyebarkan aroma wangi menyengat yang bercampur dengan bau busuk makanan. Di dinding tembok belakang meja kerja Pak Pamungkas, tergantung berbagai jenis kain rajah merah dan keris-keris kecil yang dibungkus kain hitam. Setelah menghabiskan makanan di piringnya, Pak Pamungkas tidak menyuci tangannya. Dia cuma menyapu mulut dan jemarinya yang berlemak menggunakan taplak meja. Pria itu kemudian menegakkan punggungnya dan menatap Ranu dengan mata yang agak memerah. "Kamu anak muda yang dibawa sama Pak Sentot itu kan?" tanya Pak Pamungkas dengan suara berat dan agak serak. "Betul Pak, saya Ranu," jawab Ranu mantap sambil menganggukkan kepala. Pak Pamungkas tersenyum lebar memperlihatkan sisa-sisa makanan yang masih terselip di giginya. "Saya suka sama anak muda yang kelihatannya siap kerja keras kayak kamu ini. Tapi ingat ya Ranu, aturan main di perusahaan saya ini cuma satu. Kamu harus penurut dan jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Paham?" "Paham Pak, saya siap ikuti semua aturan dan siap kerja keras di sini," tegas Ranu. "Bagus kalau begitu. Saya sudah periksa berkasmu dan kamu saya terima mulai besok pagi. Soal seragam dan surat-surat lainnya nanti bisa menyusul. Yang penting besok kamu datang jam 7 pagi tepat," kata Pak Pamungkas sambil menepuk mejanya pelan. Mendengar kata-kata itu, perasaan Ranu langsung membuncah gembira. Semua keanehan yang baru saja dia lihat, mulai dari gedung tua yang seram, sikap karyawan yang membisu, hingga sesajen di ruangan bosnya, seketika sirna dari pikirannya. Dalam hati Ranu bersyukur luar biasa karena akhirnya dia tidak perlu lagi menjadi pengangguran dan punya pekerjaan tetap untuk menyambung hidup. Pagi itu, matahari baru saja muncul ketika Ranu melangkah melewati pintu gerbang pabrik garmen.
Ini adalah hari pertamanya bekerja secara resmi. Dari luar, suasana pabrik sudah ramai oleh kedatangan para pekerja yang mayoritas adalah ibu-ibu dan beberapa pria pembawa gulungan kain. Pakaian Ranu terlihat sangat rapi, mengenakan kemeja putih pinjaman milik saudaranya yang sedikit kebesaran di bahu. Wajahnya berseri-seri penuh semangat karena akhirnya dia punya pekerjaan tetap dan tidak menjadi beban orang lain lagi. Begitu melangkah masuk ke dalam area produksi, Ranu disambut oleh seorang pria parubaya berkumis tebal yang bertindak sebagai mandor. Pria itu menyuruh Ranu menempati bagian pemotongan kain yang lokasinya berada di sudut ruangan besar tersebut. Tugas Ranu sebenarnya terbilang sederhana, yaitu membantu mengukur, memotong kain sesuai pola, dan memindahkan gulungan kain yang berat ke meja-meja jahit. Walaupun tergolong pekerjaan fisik yang menguras tenaga, Ranu mengerjakannya dengan sangat giat dan tanpa mengeluh sedikit pun. Namun, baru beberapa jam bekerja, Ranu mulai menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dengan suasana di dalam pabrik ini. Ruangan produksi itu memang sangat bising oleh deru ratusan mesin jahit yang berbunyi secara bersamaan, tapi suasana antar manusianya terasa sangat dingin dan sepi. Semua karyawan bekerja dengan pandangan mata yang terus tertuju lurus ke meja kerja mereka masing-masing. Wajah-wajah mereka tampak pucat, tegang, dan seperti menyimpan ketakutan yang luar biasa. Ranu yang pada dasarnya adalah orang yang ramah mencoba untuk mencairkan suasana. Saat memindahkan sekotak benang ke dekat meja salah seorang pekerja wanita, Ranu mencoba menyapa dengan senyuman hangat. "Permisi Bu, ini stok benang merahnya saya taruh di sini ya," kata Ranu dengan sopan. Wanita itu sama sekali tidak mendongak apalagi membalas senyuman Ranu. Tangannya tetap bergerak cepat mengarahkan kain ke bawah jarum mesin jahit, sementara bibirnya tertutup rapat. Dia cuma menganggukkan kepala sedikit tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Kejadian seperti itu tidak cuma terjadi sekali. Sepanjang pagi, tidak ada satupun pekerja yang terlihat saling bersenda gurau atau sekadar mengobrol ringan. Kalaupun ada dua pekerja yang perlu berkoordinasi mengenai pekerjaan, mereka cuma saling berbisik sangat pelan sambil sesekali melirik cemas ke arah atas. Seolah-olah ada mata-mata yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka dari balik kegelapan lorong lantai atas. Ketika jam istirahat siang tiba, bel pabrik berbunyi nyaring. Semua pekerja serentak menghentikan kegiatan mereka dan melangkah keluar menuju warung makan kecil yang berada di samping musala dekat area pabrik. Ranu ikut berjalan di belakang rombongan pekerja tersebut. Dia membawa bekal nasi bungkus sederhananya dan memesan segelas teh hangat di warung. Warung makan itu dipenuhi oleh puluhan pekerja pabrik, tapi keheningan yang canggung masih tetap terasa. Biasanya, warung makan pekerja dimanapun pasti penuh dengan canda tawa, obrolan soal sepak bola, atau keluhan tentang harga barang-barang kebutuhan pokok. Tapi di warung ini, suasana justru hening seperti di pemakaman. Semua orang fokus menghabiskan makanan mereka dengan sangat cepat, lalu segera pergi meninggalkan area warung. Karena merasa sangat penasaran dengan keanehan ini, Ranu menggeser posisi duduknya mendekati seorang pria sebaya di sebelahnya yang sedang menikmati es teh. "Mas, maaf mau tanya. Saya kan baru kerja hari ini di sini. Kok dari pagi saya lihat orang-orang di pabrik kita ini pada diam semua ya? Nggak ada yang ngobrol santai sama sekali," tanya Ranu setengah berbisik. Pria di sebelahnya itu langsung menghentikan sedotannya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan raut wajah panik, seolah-olah takut ada orang lain yang mendengar pertanyaan Ranu tadi. Dia kemudian menatap Ranu dengan pandangan tajam dan penuh peringatan. "Mas Ranu, kan? Masnya kan orang baru di sini. Kalau mau selamat dan betah kerja di sini, mendingan Mas nggak usah banyak tanya hal-hal yang enggak penting. Fokus kerja saja, cari uang, terus pulang," jawab pria itu dengan nada bicara yang sangat serius dan terkesan dingin. Sebelum Ranu sempat menanyakan alasan di balik keterangannya itu, pria tersebut langsung meletakkan uang pas di atas meja kayu, berdiri dari kursinya, dan berjalan cepat kembali ke arah area pabrik tanpa menoleh lagi. Ranu cuma bisa mengaruk kepalanya yang tidak gatal sambil menatap kepergian pria itu dengan perasaan heran. Hari-hari berikutnya berjalan semakin aneh bagi Ranu. Pada minggu keduanya bekerja, Ranu mulai mendapatkan giliran untuk lembur malam karena ada pesanan pakaian ekspor yang harus segera dikejar pengerjaannya. Saat malam tiba dan kegelapan mulai menyelimuti area luar gedung tua peninggalan Belanda tersebut, suasana di dalam pabrik berubah menjadi semakin mencekam.
Sekitar jam 9 malam, Ranu sedang sendirian merapikan sisa-sisa potongan kain di lorong bagian belakang yang agak remang-remang. Lampu neon di lorong itu terus berkedip-kedip menimbulkan suara dengungan kecil yang mengganggu. Tiba-tiba saja, dari ujung sudut mata kirinya, Ranu melihat ada sekelebat bayangan seorang wanita melintas cepat menuju ke arah lorong kosong yang berujung pada gudang mati. Ranu menghentikan kegiatannya dan memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Pakaian wanita itu terlihat lusuh dan rambut hitamnya terurai panjang menutup sebagian punggungnya. Ranu mengira kalau itu adalah salah satu rekan kerjanya yang mungkin sedang mencari kain sisa atau hendak pergi ke kamar mandi belakang. "Mbak, mau kemana? Di sebelah sana kan gudang kosong, jalannya ditutup," panggil Ranu agak keras dari ujung lorong. Wanita itu sama sekali tidak berhenti atau menoleh ke belakang. Dia terus berjalan perlahan lalu menghilang begitu saja di balik tikungan tembok lorong. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ranu memberanikan diri berjalan menyusuri lorong remang-remang itu untuk mengeceknya. Tapi begitu Ranu sampai di tikungan tersebut, langkah kakinya langsung terhenti seketika. Ujung lorong itu ternyata adalah tembok buntu dengan pintu kayu besar yang terkunci rapat menggunakan gembok besi berkarat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali di tempat itu. Dan lorong tersebut benar-benar kosong melompong. Bulu-bulu halus di lengan Ranu mendadak berdiri tegak. Udara di sekitarnya terasa berubah menjadi sangat dingin hingga hembusan napasnya sendiri terasa berat. Namun, karena logika Ranu yang sangat kuat dan kebiasaannya yang tidak pernah percaya pada hal-hal gaib sejak kecil, dia langsung menepis perasaan takutnya itu jauh-jauh. Ini paling cuman halusinasi mataku saja gara-gara kecapekan kerja lembur. Pandanganku pasti agak kabur kena debu kain dari tadi pagi, bisik Ranu pada dirinya sendiri sambil memukul-mukul pelan keningnya untuk mengusir rasa kantuk. Gangguan aneh itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Beberapa hari kemudian saat shift siang sedang berlangsung ramai, Ranu sedang membantu memotong lembaran kain lebar tepat di sebelah meja mesin jahit milik seorang pekerja senior. Tiba-tiba, mesin jahit yang ada di samping Ranu itu mendadak menghentikan gerakannya sendiri secara tiba-tiba tanpa ada tombol yang ditekan. Pekerja senior itu terkejut dan mengangkat kedua tangannya ke udara untuk menunjukkan kalau dia sama sekali tidak menyentuh pijakan pedal mesin tersebut. Namun, selang beberapa detik kemudian, mesin jahit tua itu mendadak menyala sendiri dengan suara deruan yang sangat keras. Jarum besi di mesin itu bergerak naik turun sangat cepat dan tidak terkendali, menarik gulungan kain di atas meja hingga sobek-sobek berantakan dan jarumnya akhirnya patah terhantam meja besi. Pekerja senior di sebelah Ranu itu langsung melompat mundur dari kursinya. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi seperti kertas dan kedua tangannya gemetaran hebat karena ketakutan yang luar biasa. Ranu yang menyaksikan kejadian langka itu secara langsung mengamati mesin jahit tersebut dengan seksama dari jarak dekat. Dia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal di dalam kepalanya atas kejadian aneh itu. "Tenang Bu, nggak usah panik. Ini sepertinya cuma ada korsleting di bagian kabel dinamo bawahnya saja. Maklumlah, mesin jahitnya kan memang sudah tua banget ini. Nanti biar ditangani sama bagian teknisi," kata Ranu mencoba menenangkan pekerja senior di sebelahnya itu dengan santai. Pekerja senior itu menatap Ranu dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa iba dan ketakutan yang sangat mendalam. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Ranu lalu berbisik dengan nada suara yang bergetar hebat. "Mas Ranu, ini bukan masalah kabel korslet. Mas enggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Sudah, diam saja dan pura-pura enggak lihat apa-apa kalau Mas masih mau bekerja dengan aman di sini," bisiknya sangat pelan lalu segera pergi meninggalkan meja kerjanya yang berantakan. Ranu berdiri sendirian di samping mesin jahit yang rusak itu. Kalimat berbisik dari pekerja senior tadi terus bergema berulang-ulang di dalam kepalanya. Kenapa semua orang di pabrik ini selalu menyuruhnya untuk diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa? Perasaan Ranu mulai tidak tenang. Dia merasa bahwa di balik tembok-tembok kusam gedung tua peninggalan Belanda ini, ada sebuah rahasia besar dan sangat gelap yang sengaja disembunyikan rapat-rapat dari dirinya. Seiring berjalannya waktu, Ranu mulai sering memperhatikan gerak-gerik seorang pria paruh baya bernama Pak Abraham. Perawakan Pak Abraham ini tinggi besar, kulitnya gelap, dan wajahnya selalu terlihat tegang tanpa pernah tersenyum sedikit pun. Sehari-hari,
Tugas resminya memang cuma sebagai sopir pribadi yang mengantarkan Pak Pamungkas kemana-mana menggunakan mobil mewahnya. Tapi ada hal yang membuat Ranu merasa heran dengan posisi pria itu di tempat kerja. Dari bisik-bisik yang tak sengaja Ranu dengar saat berpapasan dengan para pekerja senior di lorong belakang, Pak Abraham ini ternyata bukan cuma sekadar sopir biasa. Dia adalah teman seperjuangan Pak Pamungkas sejak kecil di kampung halaman mereka. Tak cuma itu, Pak Abraham juga memegang peran sangat penting sebagai penasihat spiritual pribadi sang bos besar. Semua urusan kehidupan Pak Pamungkas, mulai dari urusan bisnis pabrik garmen hingga masalah pribadi keluarganya, selalu diputuskan atas petunjuk dan masukan dari Pak Abraham. Bahkan ada satu cerita mengejutkan yang beredar diam-diam di kalangan karyawan lama. Beberapa tahun lalu, anak kedua Pak Pamungkas yang perempuan sempat ingin menikah dengan pria pilihannya. Pesta pernikahan sudah disiapkan secara matang dan undangan sudah tersebar luas. Namun, tiba-tiba saja Pak Pamungkas membatalkan seluruh rencana lamaran dan pernikahan itu secara sepihak. Usut punya usut, keputusan kejam itu diambil karena Pak Abraham memberitahu bahwa calon menantunya membawa aura sial yang bisa membuat usaha garmen Pak Pamungkas hancur gulung tikar. Akibat peristiwa mengecewakan itu, anak kedua Pak Pamungkas merasa sangat sakit hati. Dia memilih angkat kaki dari rumah, kabur meninggalkan keluarganya, dan menetap sendirian di Singapura tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang. Dari kejadian itulah para pekerja makin paham betapa besarnya pengaruh kata-kata Pak Abraham bagi Pak Pamungkas. Suatu malam saat jadwal lembur pabrik sedang berlangsung, Ranu ditugaskan memindahkan gulungan kain tebal ke dekat area gudang penyimpanan di bagian paling belakang. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Suasana lorong belakang gedung tua itu terasa sangat sepi dan sangat dingin. Langkah kaki Ranu bergema pelan di atas lantai semen yang lembab. Saat sedang berjalan melewati sebuah ruangan kosong yang biasanya selalu terkunci rapat menggunakan rantai besi, Ranu menghentikan langkah kakinya. Dari dalam ruangan gelap yang pintunya sedikit terbuka itu, Ranu mendengar ada suara gumaman samar-samar. Suaranya seperti orang yang sedang membaca mantra atau doa dalam bahasa aneh yang sama sekali tidak Ranu pahami. Tak lama kemudian, terdengar suara dentingan lonceng kecil yang digoyang-goyangkan secara konstan. Rasa penasaran Ranu yang sangat tinggi mengalahkan rasa takut di dalam hatinya. Dia meletakkan gulungan kain yang digendongnya secara perlahan di lantai tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ranu kemudian berjinjit mendekati daun pintu kayu tua tersebut. Dia mengintip lewat celah sempit di antara sela pintu dan tiang kayu. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, Ranu melihat Pak Abraham sedang duduk bersila di atas lantai semen tanpa alas sama sekali. Di hadapannya, menyala beberapa batang lilin merah yang memberikan pantulan cahaya kemerahan di tembok kusam. Di sekeliling tempat duduknya, berserakan berbagai macam barang sesajen yang sangat mengerikan. Ada kepala ayam hitam yang baru saja dipotong, mangkuk tanah liat berisi darah segar yang masih berbau amis menyengat, serta taburan bunga 7 rupa. Pak Abraham duduk memejamkan mata dengan rapat. Tangannya memegang sebuah pisau kecil berukiran kuno yang berkilat-kilat disiram cahaya lilin. Sesekali, tangan kirinya membunyikan lonceng kecil sambil membaca mantra-mantra dengan nada suara naik turun yang bikin merinding. Dia lalu mengambil botol kaca berisi cairan keruh dan menyiramkannya ke atas potongan kepala ayam di hadapannya. Melihat pemandangan ritual mistis itu secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, napas Ranu mendadak tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdegup sangat kencang karena kaget luar biasa. Dia tidak menyangka sama sekali kalau di dalam pabrik garmen tempatnya mencari nafkah, ada praktik ritual gelap yang begitu mengerikan. Ranu perlahan-lahan mundur beberapa langkah, membalikan badan dengan hati-hati, lalu berjalan cepat meninggalkan area gudang belakang tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Keesokan harinya, pikiran Ranu masih terus terbayang-bayang oleh adegan ritual Pak Abraham yang dia lihat semalam. Dia bekerja dengan tidak fokus dan pikirannya melayang-layang kemana-mana. Saat jam istirahat siang usai dan para pekerja mulai kembali ke meja masing-masing, Ranu menyempatkan diri pergi ke kamar mandi di lantai bawah untuk mencuci mukanya agar bisa kembali segar. Begitu melangkah keluar dari pintu kamar mandi, Ranu kaget setengah mati. Di depan lorong jalan keluar,
Berdiri seorang pekerja wanita senior berusia sekitar 40 tahunan bernama Bu Ningsih. Wajah Bu Ningsih terlihat sangat pucat pasi dengan lingkaran hitam tebal di sekitar matanya, seperti orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Bu Ningsih berdiri mematung sambil menatap lurus ke arah Ranu. Ketika Ranu mencoba berjalan melewatinya, Bu Ningsih melambaikan tangannya pelan sambil memberi isyarat agar Ranu mendekat padanya. "Kemari sebentar, Mas Ranu," bisik Bu Ningsih dengan nada suara yang sangat pelan dan serak. Ranu merasa agak ragu-ragu karena dia tahu kalau Bu Ningsih ini belakangan sering bertingkah aneh menurut cerita teman-teman lain. Tapi karena tidak mau bersikap tidak sopan, Ranu akhirnya mendekat. "Ada apa ya, Bu Ningsih?" tanya Ranu dengan ramah. Bu Ningsih menoleh ke kiri dan ke kanan dengan sangat cemas, seolah-olah memastikan tidak ada orang lain di sekitar mereka. Dia kemudian memegang lengan kemeja Ranu dan berbisik tepat di samping telinganya. "Kamu harus ekstra hati-hati di sini, Ranu. Saya tahu belakangan ini kamu sering memperhatikan dan bertanya-tanya soal keanehan pabrik ini. Pesan saya cuma satu, jangan sembarangan bertanya pada orang di sini. Dan ingat, di tempat ini yang bekerja bukan cuma manusia seperti kita saja," kata Bu Ningsih dengan mata membelalak tegang. Ranu mengerutkan dahinya, semakin bingung dengan maksud perkataan wanita di hadapannya itu. "Maksud Ibu Ningsih bagaimana ya? Yang bekerja bukan cuma manusia?" tanya Ranu mencoba mengikis rasa penasarannya. Bu Ningsih tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Dia malah mempererat pegangannya di lengan Ranu sambil membisikkan kalimat terakhir yang membuat Ranu semakin merinding. Ada kekuatan lain yang mengatur semuanya di gedung tua ini. "Kamu orang baru. Jangan sampai salah langkah kalau masih sayang sama nyawamu," bisik Bu Ningsih sebelum akhirnya melepas pegangan tangannya dan berjalan pergi begitu saja menyusuri lorong yang sepi. Di tengah suasana pabrik yang penuh teka-teki dan keheningan, Ranu akhirnya menemukan sosok teman yang bisa dipercaya. Nama pria itu Mas Willy, salah satu pekerja senior di bagian gudang penyimpanan kain. Awal mula kedekatan mereka sebenarnya tidak sengaja. Waktu itu Mas Willy melihat nama lengkap Ranu di papan daftar hadir harian dan langsung teringat pada sahabat lamanya. Setelah saling berbincang singkat di sela-sela jam istirahat, terungkaplah fakta kalau Mas Willy ini ternyata kenalan dekat dari kakak laki-laki Ranu. Mengetahui kalau Ranu selama ini harus menempuh perjalanan sangat jauh dari rumah saudaranya menuju pabrik, Mas Willy merasa kasihan. Dia menawarkan solusi yang sangat membantu Ranu. "Daripada kamu bolak-balik jauh banget tiap hari, mending kamu tinggal bareng saya saja di kosan. Kebetulan tempat kos saya deket banget dari pabrik, cuma jalan kaki 5 menit. Kamarnya lumayan luas dan bayarnya bisa kita bagi 2, tawar Mas Willy sore itu. Ranu tentu saja menyambut tawaran itu dengan gembira. Selain bisa menghemat ongkos dan tenaga, dia juga gembira karena akhirnya punya teman mengobrol yang bisa diajak berbagi cerita. Pindah ke kosan Mas Willy membuat Ranu merasa punya tempat berlabuh yang aman di kota. Suatu malam setelah selesai makan malam dengan menu sederhana di kamar kos, suasana terasa sangat tenang. Hujan gerimis turun di luar, menciptakan suara gemericik yang pas buat mengobrol santai. Ranu yang sejak hari pertama sudah memendam banyak rasa penasaran soal keanehan pabrik, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkit masalah tersebut. "Mas Willy, saya boleh tanya sesuatu enggak? Tapi Mas janji ya jangan marah atau menganggap saya aneh," kata Ranu sambil memperbaiki posisi duduknya di atas tikar. Mas Willy yang sedang menyeruput kopi hitamnya menoleh pelan. "Mau tanya soal apa, Ranu? Kayaknya serius banget wajahmu." "Soal suasana pabrik kita, Mas. Kenapa ya semua karyawan di sana kayak ketakutan banget? Terus kemarin-kemarin saya sempat lihat hal-hal aneh, bahkan lihat Pak Abraham melakukan hal yang enggak masuk akal di ruangan belakang," ujar Ranu dengan raut wajah penasaran. Mendengar nama Pak Abraham disebut, raut wajah Mas Willy seketika berubah tegang. Dia meletakkan cangkir kopinya di atas lantai, lalu berdiri sebentar untuk mengunci pintu kamar kos dan menutup jendela rapat-rapat. Setelah memastikan situasi di luar aman, Mas Willy kembali duduk rapat di samping Ranu dengan nada suara yang sangat pelan. "Ranu, sebenarnya saya dari kemarin-kemarin mau cerita, tapi saya takut kamu malah panik dan keluar kerja. Tapi karena kamu sudah tanya, mendingan kamu tahu semuanya sekarang biar kamu selalu waspada," bisik Mas Willy penuh penekanan. Mas Willy menarik napas panjang sebelum memulai ceritanya.
dia menceritakan sejarah kelam yang menyelimuti keluarga Pak Pamungkas dan berdiri mewahnya perusahaan garmen tersebut. Dulu, saat perusahaan ini baru dirintis, usahanya hampir gulung tikar karena terlilit utang di mana-mana. Namun secara tiba-tiba, bisnis Pak Pamungkas melesat sangat cepat sampai bisa membeli gedung tua bekas peninggalan Belanda itu. Kamu tahu enggak, Ranu, kekayaan melimpah yang dimiliki Pak Pamungkas itu ada harganya. Orang-orang lama di sini sudah tahu rahasia umum kalau Pak Pamungkas main pesugihan, kata Mas Willy. Ranu membelalakkan matanya. Pesugihan, Mas? Iya, dan tumbal pertamanya adalah darah dagingnya sendiri, jawab Mas Willy dengan wajah sangat serius. Anak pertama Pak Pamungkas meninggal secara sangat tragis waktu masih kecil di dalam area kantor ini. Kejadiannya misterius banget dan tidak masuk akal. Yang bikin makin aneh, jenazah anak kecil itu tidak dimakamkan di pemakaman umum, tapi malah dikubur di area tanah kosong belakang gedung pabrik. Ranu merinding mendengar cerita itu. Dia mengingat-ingat area belakang gedung yang selalu terasa dingin dan jarang dilewati orang. Warga sekitar dan karyawan senior yakin banget kalau anak pertamanya itu dijadikan tumbal pertama buat membuka jalan pesugihan Pak Pamungkas. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun sekali, pasti ada saja kejadian aneh atau kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa di dalam pabrik, lanjut Mas Willy. Ranu menelan ludah dengan susah payah. Pikirannya melayang pada sosok wanita muda yang menyambutnya ramah di hari pertama dia melangkah masuk ke pabrik. Mas Willy, kalau soal Mbak Rani bagaimana? Dia itu sekretaris atau asistennya Pak Pamungkas kan? Di hari pertama saya datang buat wawancara, dialah yang menyapa saya dan mengantar saya naik ke lantai 4 ketemu Pak Pamungkas, kata Ranu polos. Mendengar nama Rani disebut oleh Ranu, wajah Mas Willy mendadak pucat pasi. Matanya melotot menatap Ranu dengan rasa terkejut yang luar biasa, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kamu bilang siapa yang mengantar kamu ke lantai 4 di hari pertama? Tanya Mas Willy dengan suara bergetar. Mbak Rani, Mas. Orang wanita muda, parasnya manis, pakaiannya rapi. Dia bilang dia asisten di sana, jawab Ranu dengan jujur. Mas Willy memegang kedua bahu Ranu dengan erat, napasnya terdengar memburu. Ranu, kamu jangan main-main. Dengarkan saya baik-baik. Rani itu sepupu saya, dan Rani sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kata-kata Mas Willy bak petir di siang bolong yang menghantam dada Ranu. Jantungnya terasa berhenti berdetak seketika. Maksud Mas Willy bagaimana? Meninggal 2 tahun lalu? Iya, Rani itu dulu kerja di bagian administrasi pabrik. 2 tahun lalu dia mendadak sakit aneh tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya makin kurus dan akhirnya meninggal tragis di tempat kosnya. Semua orang lama di sini tahu kalau Rani itu korban tumbal berikutnya dari pesugihan Pak Pamungkas. Sejak Rani meninggal, posisinya di lantai 4 tidak pernah digantikan oleh siapapun. Tegas Mas Willy dengan mata berkaca-kaca. Ranu mematung di tempatnya. Seluruh persendian di tubuhnya mendadak terasa lemas tak berdaya. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Pikiran Ranu langsung berputar mengingat kejadian hari pertama itu. Wanita muda bernama Rani yang tersenyum padanya, mengobrol dengannya di lorong dan berjalan menuntunnya menaiki tangga demi tangga menuju ruangan Pak Pamungkas di lantai 4, ternyata adalah sosok arwah gentayangan dari korban tumbal pesugihan. Jadi yang sama saya waktu hari pertama itu, hantu Mbak Rani? Suara Ranu bergetar hebat. Tangannya dingin membeku. Mas Willy mengangguk pelan dengan raut muka prihatin. Betul Ranu, kamu sudah ditemui langsung sama arwah Rani. Ini tanda yang sangat tidak bagus. Biasanya orang baru yang ditemui atau dijemput sama arwah korban tumbal di gedung itu, berarti sudah ditandai buat jadi target berikutnya. Ruangan kamar kos yang kecil itu seketika menjadi sangat hening dan mencekam. Ranu menyandarkan punggungnya ke tembok dengan napas tersengal-sengal. Keputusannya untuk merantau dan mencari kerja halal di kota kini justru membawanya masuk ke dalam jaring pesugihan maut yang siap memangsa nyawanya kapan saja. Malam itu, setelah mendengar kenyataan pahit tentang sosok Rani yang sebenarnya sudah meninggal 2 tahun lalu, Ranu sulit sekali memejamkan mata. Kamar kos yang biasanya terasa aman kini berubah mencekam.
Suara embusan angin di luar jendela seng seolah membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Mas Willy juga terlihat gelisah di tempat tidurnya, terus berganti posisi tidur tanpa bersuara. Jam dinding tua di sudut kamar terus berdetak pelan, menandakan waktu sudah melewati tengah malam. Rasa lelah yang luar biasa akhirnya memaksa Ranu tertidur lelap. Namun, tidur Ranu malam itu sama sekali tidak membawa ketenangan. Dia terseret masuk ke dalam sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, Ranu terbangun dan mendapati dirinya berdiri sendirian di dalam gedung pabrik garmen pada malam hari. Suasana di dalam pabrik sangat gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tembus dari celah-celah jendela kaca kusam di lantai atas. Suara mesin jahit yang biasanya bising kini berganti menjadi keheningan yang mencekam. Ranu mencoba berjalan mencari jalan keluar, tapi setiap lorong yang dia lewati seolah berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Langkah kakinya terasa sangat berat, seperti ada beban gaib yang menahan gerakannya. Tiba-tiba, dari arah lorong menuju tanah kosong di belakang pabrik, terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari pelan. Suara itu makin lama makin mendekat ke arah Ranu. Ranu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Di ujung lorong remang-remang itu berdiri seorang anak kecil laki-laki berpakaian lusuh. Anak itu menundukkan kepalanya, membisu tanpa bergerak sedikit pun. Ranu yang merasa iba mencoba mendekati anak kecil tersebut secara perlahan. "Mata kamu kenapa, Dek? Kok sendirian di sini malam-malam?" tanya Ranu dengan nada suara cemas dalam mimpinya. Anak kecil itu perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Seketika itu juga, Ranu melangkah mundur karena terkejut luar biasa. Wajah anak kecil itu tampak pucat pasi dengan bekas luka parah di bagian kening yang terus mengalirkan darah segar. Darah merah pekat itu menetes menembus baju putihnya yang kusam hingga membasahi lantai semen. Matanya hitam kelam tanpa ada bagian putihnya sama sekali. Anak kecil itu menatap Ranu dengan pandangan yang sangat sedih dan penuh penderitaan. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemetaran dan berdarah ke arah Ranu. Mulutnya yang bergetar perlahan terbuka, menyampaikan sebuah pesan dengan nada suara yang sangat dingin dan bergema di seluruh ruangan. "Pergi dari sini, Kak. Cepat pergi sebelum nama kakak dicatat di atas kain hitam," ucap anak kecil itu dengan wujud berdarah. Ranu gemetaran hebat mendengarnya. "Maksud kamu apa, Dek? Siapa kamu sebenarnya?" Anak kecil itu tidak menjawab pertanyaan Ranu. Dia justru memegang dada Ranu dengan tangannya yang berdarah dingin, lalu berbisik sangat pelan tepat di depan wajah Ranu. "Tempat ini butuh darah baru, jangan sampai kakak bernasib sama kayak saya dan Mbak Rani." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, wujud anak kecil itu mendadak berubah menjadi asap hitam pekat yang langsung menerjang wajah Ranu. Ranu tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya dengan tubuh bersimbah keringat dingin. Napasnya terengah-engah seperti orang habis berlari maraton dan dadanya terasa sangat sesak. Saat Ranu berusaha duduk dan menenangkan diri, tiba-tiba saja Mas Willy yang tidur di sebelahnya ikut terbangun secara mendadak sambil berteriak histeris. Mas Willy terduduk kaku dengan napas memburu dan mata yang melotot menatap ke sudut kamar. "Mas Willy, Mas Willy, kenapa?" panggil Ranu sambil memegang bahu Mas Willy yang terasa sangat dingin dan gemetaran. Mas Willy mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin, lalu menatap Ranu dengan pandangan panik. "Ranu, saya baru saja mimpi buruk banget. Serem banget, Ranu." "Mimpi apa, Mas?" tanya Ranu cemas. Mas Willy menelan ludah dengan susah payah sebelum melanjutkan perkataannya. "Saya didatangi anak kecil laki-laki yang bajunya penuh darah. Anak itu berdiri di sudut kamar ini, menunjuk-nunjuk ke arah kamu sambil bilang kalau kamu harus cepat keluar dari pabrik sebelum kamu dijadikan tumbal berikutnya." Kata-kata Mas Willy membuat Ranu tertegun membisu. Seluruh tubuh Ranu mendadak kaku dan hatinya bergetar hebat. Tidak mungkin ini hanya kebetulan biasa. Bagaimana bisa dua orang yang tidur di kamar yang sama mengalami mimpi buruk yang identik di malam yang sama, dengan sosok dan pesan peringatan yang sama persis? "Mas, anak kecil itu juga datang ke mimpi saya," kata Ranu dengan suara yang bergetar pelan.
Anak itu minta saya cepat pergi sebelum nama saya dicatat di atas kain hitam. Mas Willy membelalakkan matanya mendengar pengakuan Ranu. Dia memegang kedua lengan Ranu dengan erat, menunjukkan rasa panik yang sangat mendalam. "Fix Ranu, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi," tegas Mas Willy dengan raut muka tegang. "Anak kecil di dalam mimpi kita itu pasti arwah anak pertama Pak Pamungkas yang dulu meninggal secara tragis dan dikubur di belakang pabrik. Arwahnya sengaja datang memberi petunjuk karena kamu dalam bahaya besar." Mas Willy menjelaskan lebih jauh bahwa di lingkungan pabrik, mimpi yang dialami dua orang sekaligus seperti ini adalah tanda bahaya paling nyata dari alam gaib. Pesugihan yang dijalankan oleh Pak Pamungkas dan Pak Abraham tampaknya sedang membutuhkan korban baru untuk memperpanjang usia kekayaan mereka. Petunjuk dari Rani di hari pertama dan kedatangan arwah anak kecil ini menegaskan bahwa Ranu sudah masuk dalam radar calon target tumbal berikutnya. Ranu menyandarkan kepalanya ke tembok kamar kos. Pikiran realistis yang selama ini menjadi pegangan hidupnya seketika runtuh total. Sejak kecil, Ranu selalu diajarkan oleh kakeknya untuk menggunakan akal sehat dan tidak percaya pada cerita mistis atau takhayul. Dia selalu menganggap kejadian-kejadian aneh sebagai fenomena ilmiah yang belum terjelaskan. Tapi kali ini, serangkaian kejadian mistis yang dialaminya secara beruntun, mulai dari bertemu hantu Rani, melihat ritual berdarah Pak Abraham, hingga mimpi buruk berdarah yang sama persis dengan Mas Willy, terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Ranu sadar betul bahwa logika dan sifat realistisnya tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya jika lawan yang dihadapi adalah ilmu hitam dan ritual pesugihan yang jahat. Keselamatan jiwanya benar-benar sedang terancam di tempat itu. "Terus saya harus bagaimana sekarang, Mas? Kalau saya mendadak keluar atau kabur tanpa alasan jelas, saya takut Pak Pamungkas dan Pak Abraham malah curiga dan melakukan hal yang lebih nekat ke saya," tanya Ranu dengan raut wajah kebingungan dan cemas. Mas Willy menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya sendiri dan Ranu. "Kamu benar, kita tidak boleh gegabah. Pak Abraham itu punya banyak mata-mata di dalam dan di luar pabrik. Kalau kamu main kabur begitu saja, ilmu hitam mereka bisa tetap mengejar kamu. Kita harus cari cara yang aman dan tenang supaya kamu bisa keluar dari lingkaran hitam ini tanpa menimbulkan kecurigaan mereka." Malam yang dingin itu menyisakan ketakutan mendalam di hati Ranu. Keesokan harinya setelah mengalami mimpi buruk yang sama dengan Mas Willy, Ranu kembali bekerja di pabrik garmen dengan perasaan tegang. Dia berusaha bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa, agar gerak-geriknya tidak memancing kecurigaan. Namun, situasi di tempat kerja justru terasa semakin aneh dan membingungkan. Sikap bos besar mereka, Pak Pamungkas, mendadak berubah drastis terhadap Ranu. Selama ini, Pak Pamungkas terkenal sebagai sosok bos yang sangat dingin, cuek, dan jarang menyapa atau memperdulikan para pekerja kasar di bagian pemotongan kain. Jangankan tersenyum, melirik pun dia sangat jarang. Tapi hari itu, sekitar pertengahan jam kerja sebelum istirahat siang, Pak Pamungkas tiba-tiba turun langsung dari lantai 4 menuju area produksi. Langkah kakinya yang berat menghentikan kesibukan sejenak. Yang membuat semua mata karyawan melotot keheranan adalah Pak Pamungkas berjalan lurus menuju meja kerja Ranu. Pak Pamungkas datang sambil membawa sebuah kotak makanan dari kertas tebal berlogo restoran mahal. Wajahnya dihiasi senyuman ramah yang dipaksakan, sangat berbeda dari wajah garang yang biasanya dia perlihatkan. "Ranu, ini ada sedikit rezeki nasi kotak buat kamu. Dimakan ya buat makan siang nanti," kata Pak Pamungkas dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin sambil meletakkan kotak makanan itu di meja Ranu. Ranu kaget setengah mati. Dia melirik ke sekeliling dan melihat puluhan pasang mata karyawan lain menatapnya dengan pandangan curiga dan penuh tanda tanya. Tidak pernah ada sejarahnya Pak Pamungkas memberikan perhatian khusus atau membelikan makanan untuk seorang kuli potong kain. "Terima kasih banyak, Pak. Jadi merepotkan Bapak," jawab Ranu sambil berusaha tersenyum sopan, walau hatinya berdegup kencang karena cemas. "Sama-sama. Kamu kan anak muda yang rajin, harus banyak makan supaya makin semangat kerjanya," ujar Pak Pamungkas sambil menepuk-nepuk bahu Ranu pelan, sebelum akhirnya berbalik arah kembali ke ruangannya. Begitu Pak Pamungkas menghilang di lorong tangga, Ranu memperhatikan kotak makanan di mejanya.
Mengingat nasihat Mas Willy dan peringatan di mimpinya, Ranu merasa ada yang tidak beres dengan pemberian istimewa ini. Saat jam istirahat siang tiba dan area produksi sepi, Ranu membawa kotak makanan itu keluar menuju tempat pembuangan sampah di belakang bangunan pabrik. Tanpa membuka tutupnya sedikit pun, Ranu langsung melempar nasi kotak itu jauh-jauh ke dalam tong sampah besar. Ranu memilih untuk membeli nasi bungkus biasa di warung depan daripada mengambil risiko memakan pemberian dari orang yang memelihara pesugihan. Keesokan harinya, tindakan aneh Pak Pamungkas tidak berhenti sampai di situ. Sekitar jam 4 sore menjelang jam pulang kantor, Pak Pamungkas kembali memanggil Ranu melalui pengeras suara internal untuk menghadap ke ruangan lantai 4. Dengan perasaan cemas dan langkah ragu-ragu, Ranu menaiki tangga tua menuju ruangan bos besarnya. Di dalam ruangan yang beraroma dupa menyengat itu, Pak Pamungkas sedang duduk santai di balik meja kerjanya. Tanpa basa-basi panjang lebar, dia mengambil sebuah barang dari dalam laci meja dan meletakkannya tepat di hadapan Ranu. Barang itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua yang tampak sudah agak usang, namun terbuat dari kulit tebal yang berkualitas. Ini ada dompet kulit bekas milik saya, Ranu. Walau sudah pernah dipakai, kondisinya masih sangat bagus dan kokoh. Kamu pakai saja buat tempat menyimpan uangmu sehari-hari, kata Pak Pamungkas sambil menatap Ranu dengan pandangan mata yang sangat tajam dan tidak berkedip. Ranu merasa serba salah. Menolak secara terang-terangan tentu akan membuat Pak Pamungkas tersinggung dan curiga. Tapi menerima barang pribadi milik bosnya ini juga terasa sangat membahayakan keselamatan dirinya. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Tapi apa tidak apa-apa dompet sebagus ini diberikan ke saya? Tanya Ranu mencoba mengulur waktu. Sudah, ambil saja. Jangan menolak rezeki dari atasanmu. Simpan dompet ini baik-baik dan bawa terus kemanapun kamu pergi. Tegas Pak Pamungkas dengan nada suara yang mulia menuntut kepatuhan mutlak. Mau tidak mau, Ranu akhirnya mengambil dompet kulit itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia segera pamit keluar dari ruangan gelap tersebut. Begitu bel pulang berbunyi, Ranu bergegas berjalan cepat menuju tempat kosan tanpa mengulur waktu sedikit pun. Di dalam kamar kos, Mas Willy sudah menunggu. Ranu langsung mengeluarkan dompet kulit coklat itu dari sakunya dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya hari ini serta kemarin. Mas Willy menerima dompet tersebut dengan sangat hati-hati. Dia memeriksa setiap lipatan kulit, jahitan tepi, hingga bagian dalam dompet tersebut dengan cermat di bawah sinar lampu bohlam kamar. Wajah Mas Willy makin lama makin terlihat tegang dan serius. Ranu, barang-barang pribadi kayak begini biasanya dipakai buat perantara syarat pengikat ilmu hitam atau penyerahan syarat tumbal. Pemberian barang bekas milik pelaku pesugihan itu bahaya banget, bisik Mas Willy dengan nada panik. Terus dompet ini harus kita apakan, Mas? Apa saya kembalikan saja besok? Tanya Ranu polos. Jangan pernah kamu kembalikan. Kalau dikembalikan dia tahu kamu sudah curiga. Dompet ini harus segera kita musnahkan malam ini juga biar ikatan energi negatifnya terputus. Jawab Mas Willy mantap. Malam harinya, setelah kondisi lingkungan sekitar kos-kosan sudah sepi dan gelap, Mas Willy dan Ranu membawa dompet kulit tersebut ke lapangan rumput kosong di belakang area pemukiman warga. Mas Willy menyiapkan sedikit minyak tanah dalam botol dan korek api kayu. Dompet kulit coklat itu diletakkan di atas tanah keras. Mas Willy menuangkan sedikit minyak tanah ke atas dompet tersebut, lalu menyalakan sebatang korek api dan melemparnya ke arah dompet. Begitu percikan api menyentuh kulit dompet, kejadian aneh yang sangat di luar akal sehat langsung terjadi. Api mendadak menyambar dengan sangat cepat dan membesar secara tidak wajar, memancar tinggi seolah-olah dompet itu terbuat dari bahan gas cair yang sangat mudah terbakar. Padahal, dompet berbahan kulit tebal biasanya butuh waktu agak lama untuk terbakar dan meleleh. Tapi dompet ini langsung hangus menghitam dalam hitungan detik. Dan yang lebih mengerikan lagi, bersamaan dengan membumbungnya asap hitam pekat dari pembakaran itu tercium aroma bau menyengat yang sangat aneh. Bau itu bukan aroma kulit atau plastik terbakar, melainkan aroma rambut manusia yang terbakar bercampur dengan bau amis darah yang sangat menyengat hidung. Ranu dan Mas Willy refleks menutup hidung dan mulut mereka menggunakan lengan baju masing-masing sambil mundur beberapa langkah karena tidak tahan dengan baunya yang bikin mual. Astagfirullah. Bau rambut terbakar sama bau amis, bisik Ranu dengan wajah pucat dan tenggorokan yang terasa mual.
Lihat sendiri kan Ranu, dompet ini memang sudah diisi syarat gaib buat mengikat kamu, kata Mas Willy sambil terus memperhatikan api yang perlahan-lahan padam meninggalkan abu hitam di tanah. Melihat sendiri bagaimana dompet itu terbakar secara tidak wajar dan mengeluarkan aroma busuk gaib yang mengerikan, runtuhlah seluruh sisa keraguan di dalam hati Ranu. Dia sadar betul bahwa Pak Pamungkas sudah secara aktif melancarkan pergerakan untuk menjadikannya sasaran korban tumbal berikutnya demi melanggengkan harta kekayaannya. Perhatian manis berupa nasi kotak dan hadiah dompet tua hanyalah jebakan beracun yang dirancang untuk merenggut nyawanya. Setelah kejadian pembakaran dompet pemberian Pak Pamungkas, Ranu merasa diawasi setiap saat. Setiap kali dia berjalan di koridor pabrik, tatapan mata para rekan kerja terasa seperti menghakimi atau mengasihaninya. Ranu tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Dia merasa seperti orang yang sedang menunggu gilirannya untuk dijemput ajal. Dalam kebingungan yang sangat mendalam, Ranu teringat pada seseorang yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama luas, yaitu Ustaz Firman. Beliau adalah pengasuh pesantren kecil yang terletak tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal Ranu dan Mas Willy. Tanpa pikir panjang, Ranu memutuskan untuk menemui Ustaz Firman setelah pulang kerja. Dia berharap bisa mendapatkan ketenangan hati atau setidaknya jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Setibanya di rumah Ustaz Firman, Ranu duduk bersimpuh di ruang tamu yang sederhana. Dengan suara yang terbata-bata karena menahan emosi, Ranu menceritakan semua hal yang dialaminya di pabrik garmen milik Pak Pamungkas. Dia menceritakan tentang ritual aneh Pak Abraham, sosok hantu Rani, mimpi tentang anak kecil berdarah, hingga pemberian mencurigakan yang dia alami. Ustaz Firman mendengarkan cerita Ranu dengan saksama tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya yang teduh menunjukkan rasa prihatin yang mendalam. Setelah Ranu selesai berbicara, Ustaz Firman menghela napas panjang lalu memberikan nasihat yang sangat menenangkan. Ranu, kamu harus tahu bahwa ketakutan adalah senjata utama mereka untuk menguasai kamu. Semakin kamu takut, semakin mudah mereka masuk ke dalam pikiran kamu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menenangkan diri dan memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta, ujar Ustaz Firman dengan suara lembut. Ranu menatap Ustaz Firman penuh harap. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustaz? Saya harus keluar dari pabrik itu, tapi saya takut akan ada akibat buruk kalau saya berhenti secara mendadak. Jalan keluarnya selalu ada bagi orang yang mau berusaha dan berdoa, jawab Ustaz Firman sambil tersenyum. Saya sarankan kamu rutin mengerjakan salat istikharah setiap malam. Mintalah petunjuk langsung kepada Allah supaya diberikan jalan keluar terbaik dan pintu rezeki yang baru, agar kamu bisa pergi dari tempat itu tanpa terkena dampak buruk. Ingat, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan doa kepada Allah. Sejak hari itu, Ranu benar-benar menjalankan saran Ustaz Firman. Setiap malam, meski tubuhnya terasa sangat lelah setelah bekerja di pabrik, dia selalu menyempatkan diri untuk berwudu dan melaksanakan salat istikharah di sudut kamar kosnya yang sempit. Dia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar diberikan jalan keluar yang aman, agar dia bisa segera lepas dari jeratan pesugihan Pak Pamungkas. Ranu berusaha ikhlas dan berserah diri pada ketetapan Tuhan, apapun yang akan terjadi nanti. Hari demi hari berlalu, perasaan Ranu perlahan berubah. Jika sebelumnya dia merasa panik dan dikejar-kejar ketakutan, kini hatinya terasa lebih mantap dan stabil. Dia tetap bekerja di pabrik dengan sikap profesional, namun pikirannya sudah tidak lagi terikat pada urusan pekerjaan yang gelap itu. Dia sudah siap untuk pergi kapan saja jika Tuhan memberikan sinyal yang tepat. Suatu siang saat jam istirahat tiba, Ranu dan Mas Willy sedang melaksanakan salat zuhur berjemaah di musala kecil yang letaknya tepat di samping pabrik. Usai berdoa, Mas Willy mengajak Ranu untuk duduk sebentar di teras musala sambil mengobrol ringan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa namun berpakaian sangat sederhana. Pria itu baru saja selesai menunaikan salat dan tampak sedang merapikan perlengkapan salatnya. Ranu, kenalkan, ini Pak Dimyati, kata Mas Willy memperkenalkan mereka. Beliau ini dulunya pengusaha sukses, tapi sekarang sedang mulai merintis bisnis baru di bidang jasa pemasaran komputer. Pak Dimyati menyambut uluran tangan Ranu dengan hangat. Saya senang bisa bertemu dengan anak muda pekerja keras seperti kalian, ujar Pak Dimyati ramah. Setelah mengobrol sejenak tentang situasi di sekitar wilayah itu, Pak Dimyati kemudian menatap Ranu dengan pandangan yang penuh perhatian.
Dia menceritakan bahwa perusahaannya yang baru dirintis memang sedang membutuhkan tenaga muda yang jujur, ulet, dan mau belajar hal-hal baru, terutama terkait operasional dasar komputer dan administrasi. Jujur saja Ranu, saya sedang mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu saya di kantor kecil saya. Gaji mungkin tidak sebesar di perusahaan besar, tapi suasana kerjanya jauh lebih tenang dan jujur. Kamu tertarik untuk bergabung dengan saya? Tanya Pak Dimyati tiba-tiba. Ranu merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Dia menatap Mas Willy yang tampak tersenyum lebar ke arahnya. Ini adalah momen yang dia nantikan selama berhari-hari dalam doa sholat istikharahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ranu menjawab dengan mantap. Tentu saja saya tertarik, Pak Dimyati. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini, jawab Ranu dengan penuh semangat. Pak Dimyati mengangguk puas. Bagus kalau begitu. Besok kamu bisa datang ke kantor saya untuk urusan teknis pekerjaan. Kita bisa mulai bicara soal perpindahanmu. Setelah Pak Dimyati pamit untuk pulang, Ranu duduk terdiam di teras musala. Mas Willy menepuk pundak Ranu dengan perasaan haru. Mereka berdua sadar bahwa pertemuan ini sama sekali bukan kebetulan belaka. Bagi Ranu, tawaran pekerjaan dari Pak Dimyati ini adalah jawaban langsung atas doa-doanya selama menjalankan sholat istikharah. Dalam hati Ranu merasa sangat bersyukur. Tuhan memberikan jalan keluar yang selama ini dia cari tepat pada waktu yang pas. Pekerjaan baru ini menjadi jembatan bagi Ranu untuk benar-benar meninggalkan lingkaran setan di pabrik garmen tersebut. Ranu merasa beban besar yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat hilang. Tanpa menunda waktu lebih lama lagi, keesokan harinya Ranu mantap melangkahkan kaki menuju bagian administrasi pabrik garmen. Dia menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi. Langkah Ranu ini tentu saja mengejutkan beberapa staf administrasi, tapi Ranu memilih untuk tidak banyak bicara dan hanya beralasan ingin pulang ke kampung halaman untuk mengurus urusan keluarga. Ranu sama sekali tidak mendatangi lantai 4 untuk menemui Pak Pamungkas atau Pak Abraham. Dia ingin proses berhentinya berjalan cepat tanpa perlu ada perdebatan yang membahayakan jiwanya. Setelah urusan administrasi selesai dan seluruh hak kerjanya diambil, Ranu mengemas seluruh barang pribadinya dari kamar kos. Hatinya merasa lega luar biasa saat berjalan meninggalkan pintu gerbang pabrik garmen tua peninggalan Belanda tersebut. Rasa takut dan cemas yang selama berbulan-bulan menghantui pikirannya seketika sirna, digantikan oleh perasaan bebas dan tenang. Hari berikutnya, Ranu mulai bekerja secara resmi di tempat usaha pemasaran komputer milik Pak Dimyati. Suasana di tempat kerja yang baru ini benar-benar berbeda 180 derajat dari tempat kerjanya yang lama. Ruangan kerjanya terang, bersih, dan dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja dengan ceria tanpa ada rasa takut. Pak Dimyati memperlakukan semua karyawannya dengan sangat baik, jujur, dan menghargai setiap kerja keras mereka. Walaupun penghasilan yang Ranu dapatkan di tempat Pak Dimyati tidak lantas membuatnya menjadi kaya raya dalam sekejap, Ranu merasa sangat bersyukur. Setiap rupiah yang dia terima adalah hasil dari tetesan keringat dan kerja keras yang halal. Hatinya merasa sangat damai karena dia bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa perlu dibayang-bayang oleh mimpi buruk, bau amis darah, atau ancaman menjadi korban tumbal pesugihan. Ranu, yang penting di dalam hidup ini bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa bersih dan berkahnya uang yang kita bawa pulang untuk keluarga, kata Pak Dimyati suatu sore saat mereka sedang meriung santai di ruang kantor. Betul sekali Pak, saya sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di dekat harta yang tidak bersih. Tenang dan damai itu jauh lebih berharga dari apapun, jawab Ranu sambil tersenyum penuh ketulusan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Kehidupan Ranu berjalan semakin membaik dari hari ke hari, berkat kesetiaan dan kerja kerasnya. Posisi Ranu di usaha Pak Dimyati semakin dipercaya. Ranu kemudian melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita pilihan hatinya yang sangat sederhana dan baik budi. Kebahagiaan Ranu terasa semakin lengkap ketika tak lama setelah pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat dan menggemaskan, yang diberi nama Denny. Sementara itu, nasib berbeda justru dialami oleh pabrik garmen milik Pak Pamungkas. Seperti hukum alam yang berlaku, kekayaan instan hasil dari jalan gelap pesugihan tidak pernah bisa bertahan abadi. Kabar buruk mengenai perusahaan itu perlahan-lahan mulai terdengar di masyarakat luas. Bisnis garmen milik Pak Pamungkas diterpa berbagai masalah besar secara bertubi-tubi.
Kebakaran hebat sempat melanda salah satu gudang kain mereka, disusul oleh pembatalan kontrak kerjasama dari para pembeli luar negeri akibat kualitas barang yang menurun drastis. Tidak hanya masalah keuangan, kejadian-kejadian aneh di dalam pabrik juga makin tidak terkendali. Banyak pekerja yang sering mendadak kesurupan massal saat jam kerja, hingga terjadi kecelakaan kerja fatal yang menewaskan beberapa buruh. Perusahaan itu diterpa kebangkrutan parah, terjerat utang di mana-mana, dan akhirnya terpaksa digulung alias ditutup total oleh pihak berwajib. Pak Pamungkas dan Pak Abraham hidup dalam penderitaan dan kebingungan akibat kejaran penagih utang, serta efek balik dari ilmu hitam yang mereka amalkan sendiri. Di sisi lain, sahabat dekat Ranu yaitu Mas Willy, awalnya sempat bertahan di pabrik garmen itu karena terjerat utang koperasi yang cukup besar. Mas Willy tidak punya cukup uang untuk melunasi utangnya, sehingga dia terpaksa tetap bekerja di sana walau hatinya diliputi ketakutan setiap hari. Namun, pertolongan Tuhan datang melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Istri Mas Willy mendadak mendapatkan bagian warisan keluarga yang cukup dari kampung halamannya. Dengan uang warisan tersebut, Mas Willy bisa melunasi seluruh utang koperasinya sampai tuntas dan langsung mengajukan pengunduran diri dari pabrik garmen. Sebelum tempat itu benar-benar hancur, Mas Willy kemudian menyusul Ranu untuk ikut bekerja bersama Pak Dimyati di bisnis pemasaran komputer. Suatu sore, Ranu dan Mas Willy sedang duduk santai di teras rumah Ranu sambil melihat Denny kecil berlari-lari riang di halaman rumput. Suasana sore itu terasa sangat hangat dan damai. Mas Willy menyeruput teh hangatnya, lalu menatap sahabatnya itu dengan tersenyum. Kalau mengingat kejadian beberapa tahun lalu di pabrik garmen tua itu, saya masih sering merinding sendiri, Ranu. Ujar Mas Willy memecah keheningan. Siapa yang sangka kita berdua bisa lolos dan selamat dari tempat sekejam itu. Ranu memandangi anak laki-lakinya yang sedang tertawa lepas di halaman, lalu mengangguk pelan dengan raut wajah penuh rasa haru. Semua ini bukan karena kehebatan kita, Mas Willy. Ini semua murni karena petunjuk dan pertolongan dari Tuhan yang masih menyayangi kita, kata Ranu dengan suara yang tulus. Kalau saja waktu itu kita tidak memilih untuk percaya pada pertolongannya dan nekat bertahan di sana demi uang, mungkin nasib saya sudah sama seperti Rani atau anak kecil di dalam mimpi itu. Kamu benar, Ranu. Jalan yang lurus dan jujur memang kadang terasa berat di awal, tapi ujungnya selalu membawa keselamatan dan kedamaian, balas Mas Willy setuju. Kisah masa lalu yang kelam di gedung tua bekas peninggalan Belanda itu kini benar-benar menjadi kenangan dan pelajaran berharga bagi hidup Ranu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga keluarganya tetap berada di jalan yang benar, tidak tergiur oleh kekayaan instan yang merusak jiwa, dan selalu bersyukur atas setiap rezeki halal yang diterima. Ranu akhirnya bisa menikmati hidup yang tenang, damai, dan penuh keberkahan bersama keluarga kecilnya, terbebas sepenuhnya dari lingkaran hitam pesugihan yang mengerikan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh Sobat Radio Lelembut sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.